Oke teman-teman, selamat datang di Beta Pun Channel Rupidara 19XX. Kali ini Beta akan bahas tentang rasis yang ada di Ambon sini dari teman atau dari lingkungan sekitar. Jadi saat ini Beta undang Beta pun teman-teman, ada Oci di sini, ada Gerald. Nah, jadi teman-teman kita undang dong ke sini, maksudnya mau bahas tentang rasis. Maksudnya kan akhir-akhir ini kan rasisme itu jadi sesuatu yang sensitif gitu. Nah, itu kan sebenarnya masalah lama, cuman selalu terjadi lagi, apalagi untuk katong di Maluku sini. Nah, maksudnya beta mau tanya-tanya dulu dari teman-teman yang teman-teman tahu nih kira-kira rasis nih seperti bagaimana? Terima kasih sebelumnya udah diundang ke YouTube channelnya Kakak Peter. Menurut beta rasis itu bagaimana pandangan orang menilai atau memandang seseorang yang lain itu berbeda. Entah itu dari fisiknya, entah itu dari apapun itu. Jadi pandangannya orang ke orang yang satunya itu beda. Jadi menimbulkan hal-hal yang... Jadi kalau beda, itu sering dipandang sesuatu yang bukan hal baik gitu para orang-orang. Iya, bisa jadi ada orang seperti itu, ada orang-orang Kalau seperti itu. Bung G, rasis itu lari ke umumnya itu tentang diskriminasi. Contohnya itu kulit, perbedaan kulit, suku ras, rambut. Jadi lebih umumnya itu secara umum itu diskriminasi. Dong dua ada sing maksudnya pernah mengalami kejadian rasis begitu, maksudnya umum lah gitu, maksudnya pernah sing dihina karena fisik atau karena ras, karena suku, karena warna kulit. Oci, Siapa duluan ini? Oci dulu. Oci silakan. Kalau beta, kalau lingkupnya kayak tadi bilang menghina atau dibilang kayak gitu, pernah ngalamin dan sampai sekarang juga masih sering dibilang kayak gitu. Teman-teman bisa lihat beta body kayak apa. Sayang sih untuk kayak gitu. Jadi body shaming gitu. Ya, bisa jadi kayak gitu, body shaming. Maksudnya Tapi sing kurus-kurus, sing gemuk-gemuk amat juga. iya, Kayaknya bagus itu tadi tergantung pandangan orang kayak apa. Jadi ada beberapa orang yang memang entah itu mungkin dari dong cara pandang atau mungkin dong memang cari bahan untuk ngebully kayak gitu. Jadi ya gitu dong bilang kadang mungkin memang dong bercanda, tapi itu bagi beberapa orang yang mungkin bisa dibilang baper, itu dong pasti akan jadi itu dong pemikiran. Jadi larinya ke bullying gitu, maksudnya lebih ke membuli. Kadang orang bilang ih Oci gemuk kayak gitu, kenapa sing Sing baba donton, sing seksi gitu. masih kurang makan kayak gitu. Harus ya. Maksudnya kan dong juga saya kan sing kasih makan. Iya, makanya itu. Jadi alhamdulillahnya beta tuh sing kepikiran sampai sana, beta tuh cuek-cuek aja. Kalau Bung G, Kalau kita sih paling nampak itu waktu awal datang sekolah SMA di Ambon. oh jadi SMA di Ambon. SMA di Ambon, SMA Bukan Kartika. kuliah baru ke Ambon. Jadi iya. ke Ambon SMA dulu. Iya, SMA. Oh. SMA tuh sering dalam masa-masa pacaran, kebanyakan orang tanya, kamu si orang mana? Kalau kita jawab orang Tenggara, itu ke Tenggara Barat, NTB, Samaki. Jadi orang tanya, orang mana? Orang Tenggara. Jadi kita pacaran itu tanyain dulu asal. Jadi kalau misalkan orang Tenggara, dong langsung berpikiran aneh-aneh. Katanya di Tenggara adatnya gini. Katanya adat Tenggara itu mahal, dia punya mahar tuh mahal. Kan laki-laki, perempuan kan. Siapa tahu dia dong punya pikiran tuh, masing-masing orang menilai kata seperti apa. Tapi kita berpikir sebenarnya sama itu begitu. Dong saja yang belum ke sana, mengalami apa yang terjadi di sana. Namanya itu masuk minta. Dia berani bertanggung jawab, ya sudah selesai. Kebanyakan orang-orang yang kasih bully atau membuli katong atau mengeluarkan kalimat-kalimat rasis atau memperlakukan rasis katong itu kebanyakan adalah orang-orang yang berpendidikan.
Maksudnya yang sebenarnya bukan kayak orang-orang yang pendidikannya cukup. Kebanyakan tuh orang-orang yang berpendidikan ya, maksudnya yang kayak ketemu tamang-tamang Iya. atau ketemu saudara-saudara yang sebenarnya pendidikannya cukup dan mengajarkan PKN di sekolah, kewarganegaraan, tapi selalu memperlakukan begitu. Maksudnya menurut Oci kira-kira bagaimana? Iya, kalau mau ditinjau dari latar belakang dong punya pendidikan atau apa yang dong jalani, itu sebenarnya yang pantas kayak gitu sih. Karena kalau misalnya dong berpikir sebelum mengeluarkan apa yang dong bilang, itu pasti saya akan terjadi kayak gitu. Kalau misalnya, karena mungkin saya tahu mungkin di satu sisi dong hanya untuk bilang tapi dengan cara yang salah. Di satu sisi juga mungkin dong hanya bawa sebagai candaan, atau mungkin di satu sisi memang dong merasa dong tuh di atas gitu. Dong istilahnya orang bilang dong kekinian, dan orang lain tuh kayak Osi dari kampung, jadi Osi ya udah kampungan gitu. Oci pertama datang di Ambon SMA berarti sekitar 2009 2009 sama 2009. dari Wakatobi ya? Bukan. Iya, dari Wakatobi tuh Ah, ke sini. gitu. Dan awal-awalnya juga itu ada orang yang tahu Wakatobi itu di mana. Buton pun itu 2009 itu orang Ambon belum pernah, walaupun memang kebanyakan mungkin di Ambon juga mayoritasnya itu orang Buton banyak. Cuman kesininya itu saat booming apa mungkin pariwisatanya atau gimana, itu dong baru berbondong-bondong bilang beta dari Buton, beta ini dari Buton. Oh, jadi baru bangga belakangan. Iya. Dari 2009 itu guys, itu yang ada. Malah dong bilang, Buton itu di mana? Buton itu kayak baru dengar kata itu. Beta pernah dibilang kayak gitu. Jadi, beta berpikirnya juga sampai segitunya yang dikenal gitu, padahal dekat loh Maluku dengan Sulawesi. Kalau beta pertama kali ketemu Oci kan yang berhijab tuh kan, Oci 2012 ya? 2012. 2012 itu kayaknya seng berhijab tuh. Sampai 2000 berapa? 2000 Sekarang berhijab. Sampai semester 7 2015. Jadi pas sekarang berhijab. Kira-kira pas waktu memutuskan untuk berhijab tuh tanggapan teman-teman, maksudnya mendukung kah atau OSIS yang asik lah ini berhijab? Oh, jadi dari tanggapan teman-teman ya. Jadi saya perlu menjelaskan yang Maksudnya kenapa kita berhijab. motivasinya juga kan pasti. Kalau motivasi untuk berhijab sih dari diri sendiri itu. Syukur Jadi kemauan sekali, sendiri. kemauan sendiri. Terus akhirnya nyadar memang berhijab juga kan wajib gitu. Kesimpulannya kalau misalnya tanggapan teman-teman itu ada yang pro ada yang kontra. Pro-nya itu banyak yang mendukung, terutama dari background yang sama kan, dari teman-teman muslim. Dari teman-teman muslim gitu. Banyak yang mendukung, alhamdulillah kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman yang non muslim, tapi ada juga yang muslim, itu dong sayang gitu, Oci padahal rambut bagus. itu dia. Oh, jadi kebanyakan kayak begitu maksudnya. Menyayangkan. Rambut bagus. Oci rambut bagus, bagaimana saya bisa gitu-gitu. Beta juga kadang berpikir, iya juga sih. Tapi sing boleh, tapi ya tetap harus pakai hijab. Iya kan, memang kan kalau keputusan pribadinya kan berarti sih mungkin bukan terganggu dari dengan orang yang hal bilang kata, saya harus berhijab. Tapi keluarga aman. Setuju. Keluarga fine-fine aja. Keluarga itu apa yang beta bikin selama itu positif, ya oke, gitu. Saya mengganggu atau saya merugikan beta kayak gitu. Kalau Bung G, keputusan besar yang kayak beta mau jadi ini nih atau beta mau bikin ini nih. Kalau sejauh ini Kayak misal pertama kali kan dulu kita ketemu Gerald kan kayaknya sing foto-foto deh. Sing foto-foto, sing peminat di kamera. Itu paling main PS. Tuh. Maksudnya akhir-akhir ini beta lihat, kayaknya hobi kami mahal. Beli kamera, beli lensa. Maksudnya pertama kali itu kira-kira bagaimana? Jadi awalnya itu dari hobi. Jadi beta terpikirkan untuk buat beli kamera, untuk menekuni dunia fotografer itu karena menurut beta fotografer itu ketemu menceritakan sesuatu yang terjadi benar-benar real di kenyataan di lapangan seperti ini. Jadi storytelling dari foto. Nah itu, jadi beta Oke. namanya street photographer. Jadi ketemu jadi menceritakan foto. apa yang benar-benar nyata di lapangan, ketemu buat dalam bentuk gambar. Kemudian ada teman-teman memang ada dibully sih. Ini bicara soal rasis mungkin ya. Dibully cuma sementara beta ambil dalam hati itu,
si penghasil sing baik mu, dia ini boleh. Kalau dibandingkan yang ini, kalau dibandingkan yang ini. Pasti paling banyak terjadi hasil sing baik, mesti ada pewarnaan sedikit gini. Tapi kita sing terlalu ambil pusing karena kita berpikir semuanya butuh proses. Kan semua orang mulai dari nol. Iya, semuanya mulai dari nol. Mungkin besok hari ini beta foto gelap, kedepannya beta berpikir untuk membuatnya. Foto gelap kayaknya malam kan. Oh, mungkin malam ini pencahayaan dalam pencahayaan. Foto gelap Ada malam. warna hitam mungkin. Jadi, Salah belum buka penutup lensa. Makanya gelap. jadi semua mungkin tergantung beta punya dari hobi. Ya hobi sih. Jadi kalau biasanya masalah yang paling mendasar per orang timur untuk maksudnya orang timur untuk berkreativitas kan. Iya. Kayak misal contoh tiba-tiba beta mau bikin YouTube nih. Pasti dari keluarga sendiri nih. Keluarga, teman-teman pasti. Iya. Pernah sing? Pernah. Maksudnya pas waktu ambil keputusan untuk beta mau foto-foto. Terus pasti keluarga bilang, sih sibuk apa terlalu foto-foto mending sih begini. Iya pernah sih Ini PNS. dari keluarga. Dari keluarga bilang, mana keuntungan? Lalu beta bilang kata, semua ini butuh proses. Jadi kita berpulang perketong sendiri bagaimana kita bisa ambil itu sebagai sesuatu yang positif saja lah. Karena dari keluarga bilang, buang-buang uang mungkin, coba pakai beli apa. Ayo, kamera kan sing 1 juta 2 juta. Kamera mahal, itu hobi kita mahal, mahal. Sombong. Sangat. Karena alatnya yang mahal. Iya, alatnya mahal, tapi hasilnya belum terlalu mahal. Nah, sekarang kita mau tanya nih. Semua orang yang merantau datang terima bulian, terima rasis, terima perlakuan yang seng enak, ambil keputusan untuk jauh dari keluarga, tempuh pendidikan, usaha untuk kerja, harapan untuk daerah asal kira-kira pas waktu ingin kembali atau hal yang kita lakukan untuk bangun daerah asal kira-kira seperti apa? Kalau untuk sekarang sih domisilinya memang di Ambon sih. Belum kepikiran untuk bangun atau bikin sesuatu untuk Wakatobi? Belum? Masih nanti lah. Nanti mungkin ya, karena kurang update masalah di sana. Itu sih. Asik TikTok? Lebih ke Ambon. Oh jadi lebih Ambon. Iya, oke. Kalau Bengke? Kalau beta sih, beta lebih, kalau beta mau buat di MBD, beta asal MBD ya, Maluku Barat Daya. Tepa. Iya, Tepa. Ya Tepa tuh? Iya, Tepa kota? Tepa kota. Berarti usia dari kampung tapi kota. Itu lagi. Kampung usia dari mana? MBD. MBD itu kan kampung. Iya, beta dari Tepa. Tepa mana? Tepa kota. Jadi kedepannya kita niatnya mau membangun sumber daya manusia dari kaum muda, kaum milenial, bangun biar bisa berkarya mungkin. Jadi membangun punya semangat yang awalnya Jadi anggota dewan. bukan anggota dewan. Cuma kita cuma berpikiran saja, kita punya pemikir untuk menciptakan peluang seperti apa untuk membuka wawasan anak-anak muda agar bisa lebih berkreativitas kedepannya seperti apa. Jadi Nah, mungkin jadi- dulu-dulunya mereka hanya nongkrong, minum, mabuk. Kedepannya mungkin bisa nongkrong membahas sesuatu hal yang bermanfaat. Bisa sharing Bisa kah? sharing. Kasih motivasi. Iya, seperti Tapi sering pulang kampung sih. Sering pulang. Itu pulang kampung kamu Dik sih? Sehabis kuliah pulang untuk lihat kampung dulu. Sekarang di Ambon stay. Iya, Jadi jadi juga di Ambon stay. setelah pulang kampung itu kok dari keluar kampung buah kelapa tetapnya buah kelapa, kenapa sing buah mangga? Mengerti tuh, jadi beta mau buat sedikit perubahan. Mungkin bisa cangkok kelapa jadi mangga mungkin. Iya mungkin. Jangan itu kacang lupa kulit. Kelapa yang hybrid kah, maksudnya yang kualitasnya Itu jadi bagus toh. kedepannya Bisa bikin kopra yang mahal. mungkin sedikit kreativitas anak-anak muda menjadi lebih baik lagi. Oh jadi kayak kebanyakan orang-orang timur sih yang kayak dong bikin sesuatu supaya orang-orang di sekitar dong atau orang-orang yang dari dong tempat asal pemimpi yang lebih banyak. Maksudnya kayak oh iya dia bisa begini. Berarti kita juga bisa seperti begitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kayaknya kita menyuarakan kita punya asal ini. Oh, Maksudnya bisa kan jadi. orang tuh sering ditekan, dihina atau diperlakukan sing adil itu karena dari asalnya. Dari asalnya. Bisa jadi. Begitu. Jadi itu saja teman-teman, kalau beta mau minta saran nih. Maksudnya kasih pesan para orang-orang yang sering bully atau sering rasis atau mendiskriminasi orang, kira-kira pesan dari Oci, pardon apa? Kalau dari beta buat teman-teman yang suka bully, buat teman-teman yang suka apalah itu body shaming dan sebangsanya,
itu janganlah. Karena ada istilah mengatakan mulutmu itu harimaumu. Katong sen tahu masing-masing orang pun mental itu kayak gimana, jadi usahakan berpikir dulu sebelum berbicara atau bertindak, karena itu bisa jadi katong bully orang, entah itu siapapun, katong sen tahu dia pun mental, pun pikiran, pun hati tuh pas dia pulang di rumah tuh kayak gimana, dia pikiran Itu sampai jadi 1 introvert. hari dia ya bisa jadi kalau misalnya dia seng epen, mungkin dia seng peduli akan, ya udah dia fine fine aja. Tapi kalau dapat orang yang memang dia simpan dalam hati itu bahaya, bisa jadi menghilangkan nyawa gitu. Itu aja sih, janganlah stop rasis. Oke, pesan kesan Kalau beta sing banyak sih, kalau bahasa Inggrisnya no rasis ya. no rasis. Oh, kalau beta cuma no rasis, no diskriminasi. Itu saja sih. Gak terlalu banyak. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah datang di Beta Pung YouTube channel. Buat teman-teman yang nonton, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dah. Banyak-banyak.